Selamat siang, Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Guru telah bersedia memberikan waktu luangnya untuk bersama kita berkumpul di ruang ini untuk bersama saya melakukan aksi nyata modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak tahun 2024 angkatan 11. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa. Saya meminta Ibu Rince pimpin kita dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami semua masih dapat berkumpul kembali di ruangan ini dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, berkatilah teman kami pada hari ini akan menjelaskan presentasinya supaya apa yang dijelaskan bisa mengerti dan bisa berguna bagi sesama. Ya Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rince yang telah memimpin doa pembuka. Baik Bapak dan Ibu Guru, kegiatan yang akan kita jalani pada siang hari ini adalah diseminasi budaya positif di SMA Negeri Bola. Kata diseminasi ini lebih sederhananya adalah penerapan pemahaman atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Yang akan memaparkan diseminasi ini adalah saya sendiri, Francisca Eponi Manek SP. Sebelum kita mulai pada budaya positif, saya mengajak kita melakukan ice breaking yang tidak rumit, sederhana saja. Saya akan memimpinnya dengan kalimat semangat pagi. Teman-teman silakan menjawab pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, teman-teman sekalian, budaya positif itu yang bagaimana? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi murid yang bertanggung jawab. Sudah pasti kita sebagai Bapak dan Ibu Guru berharap murid-murid kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita dan juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam diseminasi ini kita akan melihat ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sebelum kita masuk pada konsep inti yang pertama, disiplin positif, kita melihat dulu tentang perubahan paradigma dalam belajar. Perubahan paradigma ini kata
semoga kita Bapak dan Ibu guru secara perlahan-lahan mulai beralih menuju kepada pendekatan teori kontrol. Apa perbedaannya? Kita lihat bersama-sama di sini. Yang pertama, pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita tahu bersama bahwa kita sebagai individu yang berbeda, walaupun dalam satu sekolah, murid-murid kita dalam satu kelas, tetapi kebutuhan kita masing-masing berbeda. Apa yang kita butuhkan tidak sama dengan yang orang lain butuhkan. Perbedaan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kebutuhan kita sudah berbeda, sudah pasti gambaran atau pandangan kita tentang apa saja pasti berbeda. Perbedaan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Tetapi kalau dari pandangan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kebutuhan kita sudah berbeda, gambaran hidup kita juga berbeda. Kita tidak bisa mengubah orang sesuai dengan pandangan kita. Kita hanya bisa memahami pandangan orang tersebut. Yang keempat, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara semua perilaku memiliki tujuan, itu menurut pendekatan teori kontrol. Satu contoh sederhana, misalnya ada murid kita yang berperilakunya yang tidak baik. Misalnya saat kita mengajar, dia izin terus ke toilet. Setiap 5 menit, setiap 10 menit, ibu izin pergi ke toilet. Duduk tidak lama, ibu izin pergi ke toilet. Nah, di situ kita sebagai guru seharusnya itu jangan kita langsung memvonis bahwa anak ini perilakunya tidak baik, anak ini salah. Yang harus kita lakukan adalah kita menanyakan secara baik-baik. Karena anak kita di sini, kalau kita semakin keras, dia juga besar kepala. Dengan baik-baik kita tanyakan kepada dia alasan apa atau tujuan apa yang membuat dia berperilaku seperti itu. Kemudian perbedaan yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada perbedaan yang ini, saya minta kita melakukan sebuah demonstrasi sederhana. Saya minta coba kita membayangkan, kita sementara memegang ada sesuatu barang yang sangat berharga. Kita membayangkannya. Barang itu apa ya? Kita masing-masing yang tahu dia sangat-sangat berharga. Tiba-tiba datang seseorang yang juga menginginkan barang tersebut dan menurut orang itu juga berharga bagi dirinya. Apa reaksi dari Bapak Ibu sekalian kalau orang itu secara membujuk, merayu dengan lemah lembut? Kita, Bapak Ibu reaksinya seperti apa? Semakin dia merayu kita, akhirnya dia memaksa kita, reaksi dari Bapak Ibu itu seperti apa? Mungkin saya minta satu dari mewakili teman-teman bisa memberikan jawabannya. Seandainya saya sementara memegang sesuatu yang sangat penting untuk dipertahankan, untuk menjadi milik saya, dan orang lain datang mau memintanya, itu apa yang saya lakukan? Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan tanggapan terhadap hal ini. Silakan. Oke, Ibu silakan. Baik, kalau menurut saya tidak akan memberikan barang itu kepada orang lain, walaupun dia merayu saya, walaupun dia berusaha dengan cara apapun, saya tidak akan memberikannya, karena barang itu sangat berharga juga untuk saya.
Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ansila. Ini adalah satu bukti bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Walaupun ada paksaan, ada rayuan, kalau kita tidak mau, ya tetap kita tidak mau. Kalaupun kita mau memberikan, itu karena memang kita mau untuk memberikan. Itu perbedaan berhubung dengan stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian perbedaan selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut pandangan stimulus respon. Sementara pada teori kontrol hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sama seperti perbedaan sebelumnya. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Biasanya itu kalau ada orang membujuk, merayu mau sesuatu, kalau kita tetap pada pendirian kita, maka berakhir dengan pemaksaan. Tetapi menurut teori kontrol, hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kolaborasi. Kolaborasi itu contohnya melakukan komunikasi yang efektif dari hati ke hati secara baik-baik untuk memperoleh konsensus atau kesepakatan. Kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, perbedaan yang terakhir itu pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Salah satu contoh sederhana, misalnya anak murid kita melakukan suatu kesalahan. Misalnya dia mengambil barang milik teman, ambil habis teman punya pulpen, dia tidak kembalikan. Nah, teman mengadu kepada kita, misalnya kita sebagai wali kelas, kita langsung mengambil tindakan memberikan hukuman, suruh dia berlutut selama jam pelajaran misalnya. Di situ anak mengikuti hukuman yang kita berikan. Di situ kita sebagai guru merasa bahwa kita sudah menang. Kita menang dan anak kalah. Sehingga anak merasa bahwa dirinya adalah manusia yang gagal. Sedangkan kalau sesuai dengan teori kontrol itu, model berpikir menang-menang. Sebentar kita akan lihat bersama bagaimana caranya supaya guru menang, siswa juga menang. Ada nanti tahapan selanjutnya ada pada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit pengantar awal menyangkut perubahan paradigma belajar. Jadi kita yang selama ini mungkin masih menggunakan pendekatan stimulus respon, semoga dengan ini ya kita perlahan-lahan beralih ke teori kontrol. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada konsep inti budaya positif yang pertama, yaitu disiplin positif. Mendengar kata disiplin, saya ingin bertanya, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Ya, mungkin Ibu Fat bisa menjelaskan arti kata disiplin. Ya, baik, terima kasih. Arti kata disiplin menurut saya itu artinya kita harus menaati aturan yang berlaku, sehingga aturan itu harus diterapkan sesuai dengan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fat. Ya, memang betul teman-teman bahwa disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Orang suruh kita melakukan ini, kita ikut melakukannya, itu kita merasa bahwa kita sudah patuh atau kita sudah disiplin terhadap perintah orang-orang tersebut. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah.
Jadi contoh-contoh sederhana, misalnya kita sebagai bapak ibu guru, sebagai staf pegawai di sekolah selalu berinteraksi secara positif dengan murid-murid kita. Dengan sendirinya murid-murid kita juga akan mencontohi apa yang kita lakukan. Misalnya setiap pagi kita saling menyapa dengan baik, dengan bersahabat, anak-anak juga akan meniru yang kita lakukan. Contoh yang berikut misalnya yang anak kalau buat kesalahan, sebaiknya kita panggil, kita bicarakan baik-baik, supaya di saat ada teman yang membuat kesalahan terhadap anak yang lainnya, mereka mengikuti yang kita lakukan. Kita tanyakan baik-baik, tidak serta-merta langsung pukul, langsung mencaci maki dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi intrinsik. Intrinsik artinya motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, yang berdampak jangka panjang pada diri murid agar mereka tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Karena itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru yang harus membangkitkan murid untuk bisa memiliki motivasi intrinsik dalam menerapkan disiplin positif. Kalau anak datang terlambat, yang kita lakukan selama ini ya mungkin kita langsung memberikan hukuman, misalnya pilih kotoran, bersihkan WC di kamar mandi dan sebagainya. Itu anak lakukan, tetapi mungkin ada anak yang besoknya tidak mau pilih kotoran, dia datang lebih awal, bukan karena dia punya kesadaran bahwa saya harus menghargai waktu, saya harus belajar menjadi orang yang disiplin waktu. Nah di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama-sama. Kalau di sekolah ya disepakati antara guru dan murid-murid kita. Bersifat universal, artinya semua orang bisa meyakini nilai-nilai itu. Bukan hanya guru yang meyakini, siswa tidak meyakini. Bukan seperti itu. Terlepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama. Jadi bersifat secara umum bisa meyakini nilai-nilai tersebut. Di sini saya hanya mengambil ada 3 contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama, ini kita sudah ketahui bersama bahwa kita sekarang menerapkan kurikulum merdeka untuk membentuk siswa-siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dimensi dari profil pelajar Pancasila ada 6. Itu semua masuk dalam nilai-nilai kebajikan. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh murid-murid kita dalam menerapkan kurikulum merdeka ini dan seterusnya. Walaupun nanti kurikulumnya berubah ya, kita harus dari sekarang menanamkan motivasi intrinsik kepada anak-anak untuk bisa meyakini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang berikut di sini ada contoh dari IDO Premier Years Program. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ada juga dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi sangat banyak nilai-nilai kebajikan, tergantung nilai-nilai mana yang mau kita tanamkan kepada para peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada konsep inti yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sebagai manusia ini terkadang melakukan sesuatu karena takut
guru. Misalnya saat ulangan, kalau pengawasnya mereka takut, mereka tidak akan berani menyontek. Walaupun tidak jawab sama sekali, ya mereka kumpul kertas kosong. Tetapi kalau mereka lihat pengawasnya keluar sedikit atau tidak lihat, matanya tidak lihat sedikit, maka dia akan cepat-cepat menyontek jawaban temannya. Itu karena apa? Motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seandainya pengawas mendapatkan, maka saya akan mendapat hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ada yang anak belajar supaya bisa ranking 1. Dia punya motivasi belajar supaya bisa menjadi juara kelas, jadi bintang kelas. Dan itu motivasinya itu akan berdampak jangka pendek. Kalau sekarang yang saya tahu itu tidak boleh ada lagi perankingan dalam kelas. Karena apa? Karena anak yang sering-sering mendapatkan pujian atau penghargaan itu, dia motivasinya, ada anak yang memang karena niatnya mau belajar, tapi ada yang dia belajar untuk mendapatkan hadiah atau pujian. Sementara anak yang lain, mereka akan merasa kecewa, kemudian akan ada rasa iri kepada teman-temannya jika tidak mendapatkan penghargaan. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi pertama dan kedua itu datangnya dari luar diri kita. Sementara motivasi yang ketiga ini yang kita inginkan ada pada diri kita dan ada pada diri anak-anak kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi kita sudah lihat tentang nilai-nilai kebajikan. Kalau kita atau anak-anak kita memiliki motivasi yang ketiga ini, maka dengan sendirinya apapun yang kita lakukan itu karena betul-betul kita yakini, bukan karena takut mendapat hukuman, bukan juga untuk memperoleh pujian, penghargaan atau imbalan. Ya, ini penjelasan singkat mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu, saya menampilkan ada satu kasus yang terjadi antara seorang ibu bernama Ibu Anas. Ibu Anas ini guru kelas 2 SD. Murid-murid pada kelas ini tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau anaknya 20 orang satu kelas, gurunya hanya 1, masing-masing mau untuk duluan masuk ke kelas, apa yang terjadi? Apalagi anak SD kelas 2. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa harus meminta guru lain, yaitu Pak Heru, untuk menggantikannya mengajar di kelas 2. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang yang menjadi kebiasaan Bu Anas dengan murid-muridnya. Dan apa yang terjadi pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke dalam kelas.
Dari kasus ini, menurut Bapak Ibu sekalian, apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Apakah karena ingin menghindari hukuman, ataukah ingin mendapatkan hadiah, ataukah karena mereka memiliki keyakinan bahwa kita harus antri untuk masuk ke dalam kelas? Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru ada yang mau memberikan jawaban atau motivasi murid-murid kelas 2 dalam kasus ini. Yang Rita. Oke, terima kasih. Pada kasus yang ada, motivasi yang didapatkan dari kasus itu adalah murid-murid kelas 2 bersedia untuk berdiri antri sebelum masuk kelas karena mereka ingin mendapatkan hadiah dari Ibu Anas. Karena kita lihat di kasus yang ada, setelah Ibu Anas sakit dan diganti oleh Pak Heru, maka mereka akan kembali ribut dan maksudnya tidak tertib lagi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Rita. Nah, Bapak Ibu yang lain, apakah punya pendapat yang sama atau berbeda dengan Ibu Rita? Sama, Bapak Ibu? Sama. Iya. Jadi di sini jelas bahwa motivasi murid-murid kelas 2 itu hanya untuk mendapatkan hadiah stiker bintang. Jadi tanpa stiker bintang mereka tidak akan mau antri lagi di depan kelas. Nah, ini motivasi jangka pendek, karena motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar itu hanya punya jangka waktu yang singkat. Sementara kalau kita membiasakan anak untuk meyakini nilai-nilainya dengan memiliki motivasi intrinsik, maka sampai kapanpun juga nilai-nilai itu akan terus dia yakini. Kita masuk pada konsep inti yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Tadi pada perbedaan pendekatan stimulus respon dan teori kontrol itu kita sudah mengetahui bahwa kebutuhan setiap kita manusia itu berbeda. Di sini Dr. William Glasser dalam choice theory dia menemukan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan, dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Kita akan melihat secara terperinci masing-masing kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, makanan, minuman, rumah, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan biologis. Proses reproduksi untuk bisa tetap bertahan hidup. Dan yang ketiga, komponen psikologis, kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kita semua orang pasti butuh untuk diri kita aman atau nyaman, baik-baik saja. Tidak pernah ada orang yang menginginkan dirinya diliputi rasa yang tidak nyaman, yang dihantui oleh sesuatu yang membuatnya takut. Nah, ini adalah contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak yang kalau dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayangnya itu biasanya mereka akrab dengan orang tuanya. Kemudian mereka senang belajar dan suka pada gurunya. Ada yang dia mengikuti pelajaran bukan karena memang dia mau tahu tentang ilmu, tapi karena dia tertarik, dia suka dengan gurunya. Ada yang dia mulai cari-cari perhatian, sengaja usir dengan teman, sengaja izin keluar supaya dia ditegur. Di saat guru menegur itu dia merasa bahwa guru perhatian dengan dia.
sesuatu menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi ada anak-anak kita yang sedikit-sedikit maunya dia, sedikit-sedikit maunya dia. Dan dia akan merasa kecewa bila dia melakukan kesalahan. Jadi ini juga kita bisa temukan dalam kelas saat pembelajaran. Ada anak-anak tertentu itu mereka aktifnya luar biasa. Tetapi di saat ada pertanyaan yang mereka salah menjawab, dan saat mereka tahu bahwa itu tidak tepat, maka ada yang langsung reaksi pukul desa, ada yang langsung, kenapa saya jawabnya ini, harusnya saya jawabnya. Itu karena dia memiliki kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi selain anak-anak, kita juga memiliki kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contoh sederhana, di saat kita melakukan pembelajaran, ada anak yang tidak bisa duduk tenang. Dia tiba-tiba dia pindah di kursi di belakang, tiba-tiba dia loncat pergi ke teman yang lain, tiba-tiba dia izin keluar. Di luar itu dia hanya berdiri, menyanyi, masuk kembali. Di situ kita sebagai guru harus jeli melihatnya. Ini anak ini sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan dia. Kita harus mencari tahu sesuatu itu apa. Di saat kita memberikan kebebasan, misalnya tidak semata-mata guru saja yang mengajar dari masuk kelas sampai keluar. Kita membuat pembelajaran yang bervariasi. Ada praktek, ada diskusi, biarkan anak bebas mengeluarkan pendapat, biarkan anak bebas melakukan eksperimen. Kalau kita terapkan itu dan semua anaknya tenang mengikutinya sampai selesai, walaupun misalnya sudah jam selesai, ada yang kecewa, kenapa? Ibu kita lanjut saja. Itu berarti kebutuhan kebebasan mereka sudah terpenuhi sesuai yang mereka mau. Karena anak-anak kita sukanya itu yang sesuai dengan yang mereka mau, tapi harus terkontrol. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak-anak kita itu suka sekali kalau pelajaran ada yang sambil main-main dia punya pulpen, sambil dia dengar penjelasan, kemudian sambil ganggu-ganggu teman dan mereka tertawa. Itu harusnya kita guru melihat bahwa ini anak ini dia butuh kesenangan. Sehingga pembelajaran pun harus membuat anak menjadi senang, ciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan supaya kebutuhan kesenangan anak-anak kita itu terpenuhi. Bahkan mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Mereka sudah bersalah, tapi tertawa lagi. Itu berarti anak itu dia membutuhkan kesenangan. Nah, Bapak Ibu guru, di sini ada satu kasus Bimo, anak TKB. Bimo ini selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat gurunya Bu Ansi bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ketika ditanya ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ibu Ansi panggil dia, "Hei Bimo, kesini dulu, ibu mau tanya,
satu dari Bapak Ibu, Ibu Iren. Baik, terima kasih. Berdasarkan contoh kasus yang ada, ketika Bimo bermain bola kejaran dengan ibu guru, dan ketika ibu guru bertanya jawaban Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, di sini Bimo membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Mungkin dari saya seperti itu. Ya baik, terima kasih Ibu Iren. Dengan jawaban Bimo seperti ini, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Bimo membutuhkan kesenangan. Dia butuh sesuatu yang membuat dia merasa senang, walaupun kita mungkin merasa jengkel dan marah. Tetapi bagi Bimo, dia senang kalau dia lari dari guru kejarannya. Yang kedua, kalau kita bertanya kepada Bimo, dia menjawab, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kan anak TK, anak yang masih sangat kecil, jadi dia jawabnya polos. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kalau ibu guru tidak sayang aku, tidak mungkin ibu kejar aku. Mungkin teman-teman bisa memberikan jawaban kebutuhan apa yang Bimo inginkan. Kalau dia jawab ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, Ibu. Oke, mengapa Bimo mengatakan ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku? Menurut saya, yang dibutuhkan oleh Bimo itu adalah rasa ingin dicintai, ingin disayangi, dan sepertinya Bimo ini butuh perhatian. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Enggar. Ya, betul sekali teman-teman bahwa dengan Bimo mengatakan seperti ini, dia membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kemungkinan jawaban Bimo, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kalau jawabannya Bimo seperti ini, kebutuhan apa yang diinginkan oleh Bimo? Mungkin Kakak Yuni, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan kasus ini, Bimo mengatakan aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, ini merupakan kebutuhan penguasaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuni. Ya, tepat sekali. Ini salah satu contoh bahwa Bimo memiliki kebutuhan penguasaan. Dia merasa hebat karena ibu guru bisa mengejar dia. Dan yang terakhir, jika Bimo menjawab aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, dia merasa bosan. Itu kebutuhan apa menurut teman-teman semua? Dari kasus yang ada, Bimo mengatakan aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, yang berhubungan dengan kasus cerita yang ada itu termasuk kebutuhan akan kebebasan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya minta kita berikan aplaus untuk kita semua. Saya senang sekali karena ternyata Bapak Ibu guru sudah bisa melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak dengan melihat kasus yang diberikan. Oke, kita lanjut pada konsep inti yang keempat adalah keyakinan kelas. Ya, teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, mengapa keyakinan kelas bukan kita pakai kata
Sekarang kita merubah menjadi keyakinan kelas. Karena apa? Keyakinan kelas itu bukan kita guru yang buat seorang diri. Kalau aturan yang seperti dulu itu kita guru buat, anak tinggal mengikutinya saja. Kalau anak melanggar, kita akan memberikan hukuman atau konsekuensi. Sementara kalau keyakinan kelas itu anak akan menjadi lebih sadar akan apa yang ia yakini. Kalau dia melanggar pun ada cara-cara kita sebagai guru untuk bisa mencari solusi dengan mengetahui alasan anak. Nah, ada satu aturan yang tidak asing bagi kita, yaitu aturan tentang tidak boleh menerobos lampu merah. Ini kita tahu bersama, kita pengguna jalan tidak boleh menerobos lampu merah. Menurut teman-teman, ini apa yang teman-teman yakini tentang peraturan tidak boleh menerobos lampu merah? Apakah karena ada polisi yang melihat takut mendapat sanksi, ataukah karena ingin menjaga keselamatan diri sendiri? Ya, Ibu Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kita berbicara tentang keyakinan kelas yang saya melihat di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang tidak boleh menerobos lampu merah. Kata tidak boleh artinya kita harus mematuhi aturan yang ada. Akan tetapi kembali kepada faktor intrinsik dari dalam diri sendiri. Apabila saya menerobos lampu merah, saya akan merasa tidak nyaman. Karena apabila saya menerobos, takutnya jangan sampai ada kendaraan lain yang lewat, saya celaka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fat. Dan yang sebenarnya adalah seperti itu. Kita mengikuti aturan tidak boleh menerobos lampu merah bukan karena kita takut polisi lihat kemudian kita mendapatkan sanksi, tetapi untuk menjaga keselamatan kita. Nilai keselamatan kita itu yang kita yakini. Kita lanjut pada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Di sini ada langkah-langkahnya. Di sini ada maksud dan tujuannya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak atau singkat dibandingkan peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan, bukan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan kalimat negatif. Kalau pakai kalimat dilarang, jangan, itu kalimat yang negatif. Kita berusaha untuk membuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu diterapkan di lingkungan tersebut. Kita membuat sesuai keadaan di dalam kelas dan di sekolah kita. Jangan kita mengambil keadaan orang lain di luar sekolah atau kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mengeluarkan ide-idenya. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kita wali kelas, kita guru mata pelajaran, setiap kali mau melakukan pembelajaran, kita kalau keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat, kita tunjukkan kembali ke anak-anak. Kita tanya ke mereka, apakah dari keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat minggu lalu atau bulan lalu ini ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangkan ataukah sudah pas? Karena dalam situasi berjalan mungkin ada anak-anak yang ingin untuk menambahkan lagi satu dua keyakinan. Ada yang mungkin ada keyakinan yang merasa tidak perlu lagi, harus kita kurangkan lagi keyakinan tersebut. Di sini ada saya menampilkan pembuatan keyakinan kelas di kelas 12 IPA SMA Negeri Bolan. Kegiatan curah pendapat itu saya lakukan dalam bentuk kelompok. Kalau anak-anak kita suruh mereka buat sendiri-sendiri,
di dalam satu kelompok mereka saling tanya, saling diskusi, mereka bercurah pendapat, mencari kira-kira peraturan apa yang diterapkan di sekolah kita, di dalam kelas kita ini. Setelah mereka bercurah pendapat, mereka akan mengubah aturan yang awalnya pakai kalimat negatif, dilarang, jangan, itu mereka mengubah menjadi kalimat positif. Dan mereka menemukan nilai kebajikan apa yang ada di dalam kalimat positif itu. Misalnya, jangan datang terlambat ke sekolah. Kita rubahnya menjadi disiplin dan tepat waktu hadir di sekolah. Nilai kebajikan apa yang muncul di situ? Ada nilai kewajiban bertanggung jawab juga bisa, mandiri juga bisa, dan ada percaya diri, disiplin. Ada beberapa nilai kebajikan yang bisa muncul dalam satu kalimat positif. Yang terakhir, anak-anak di bimbing saya, kami membuat keyakinan kelas dan menempelkannya di depan kelas. Setelah itu saya membuat menjadi satu keyakinan kelas 12 IPA SMA Negeri Bolang. Yang pertama, hadir tepat waktu, menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, saling menghormati dan saling menghargai dengan teman-temannya, dengan bapak ibu gurunya, dengan kepala sekolah, dan dengan semua warga di dalam sekolah. Yang keempat, tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Yang berikut, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Jika ada tugas, mereka meyakini bahwa harus bertanggung jawab, bukan karena takut nanti guru tidak kasih nilai, guru pukul, guru berikan hukuman. Maka saya harus kerja tidak seperti itu. Mereka harus meyakini bahwa kita harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah keyakinan kelas 12 IPA yang kami buat bersama. Ya, Bapak Ibu, kita masuk pada posisi kontrol. Menurut Dian Dosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dan juga diterapkan oleh orang tua ataupun atasan. Jadi posisi kontrol bukan saja kita guru yang terapkan, kita sebagai orang tua juga diminta untuk bisa menerapkannya dengan melihat perbedaan dari kelima posisi kontrol ini. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Misalnya anak berkelahi, kita langsung cubit telinganya, kita langsung pukul dia atau suruh berlutut. Itu hukuman fisik. Bisa juga hukuman verbal dengan kata-kata. Kita memberikan kata-kata yang kasar, kata-kata yang sangat keras yang membuat hatinya menjadi sakit. Itu kita mengambil posisi sebagai penghukum. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru dengan suara yang lembut, dia membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, tidak pernah kita pakai bentak-bentak anak, tidak. Biasanya kita omong baik-baik. Hei kau ini, kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti menunjukkan bahwa kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini sepengetahuan saya, kita juga guru-guru di sini kebanyakan juga sering mengambil posisi kontrol sebagai teman. Saat anak berbuat salah, kita panggil dia baik-baik, kita tanya, kenapa kamu harus melakukan tindakan tersebut? Baik, yang keempat,
posisi kontrol guru sebagai pemangku. Di sini kita menghadapkan anak pada peraturan-peraturan yang dibuat di sekolah. Misalnya anak datang terlambat, kita kalau mengambil posisi sebagai pemangku kita langsung tanya, kalau terlambat toh? Anak jawab, iya ibu. Kau tahu apa sanksi kalau datang terlambat? Misalnya anak bertahu, ibu saya harus pilih daun-daun kering untuk buat di tempat sampah. Saya harus pilih kotoran-kotoran untuk buat di tempat sampah. Itu kita mengambil posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini yang paling ideal bagi kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai atasan, mengambil posisi sebagai manajer. Pada posisi sebagai manajer ini, ketika anak berbuat sesuatu perilaku yang buruk, kita bersama-sama dengan murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dengan cara yang pertama kita tanyakan alasan apa sehingga kamu melakukan hal yang buruk tersebut. Kemudian kita dengan anak menanyakan kepada anak, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan yang pernah kita buat atau tidak. Yang terakhir, kita harus bersama-sama dengan anak juga mencari solusi. Jika saya terlambat, apa yang harus saya lakukan untuk tidak terlambat lagi? Itu kita mengambil posisi sebagai manajer. Nah, di sini teman-teman, saya ulangi lagi, misalnya ada kasus siswa terlambat ke sekolah. Jika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, kita langsung berkata, ayo berlutut sampai jam pertama selesai. Karena kamu datang, ini orang sudah belajar, sudah setengah jam, sudah mau selesai jam pertama baru kamu datang. Ayo berlutut. Nah, itu kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita berkata, ibu sangat kecewa dengan kamu. Ini terlebih biasa guru-guru piket, seperti ibu sebagai wali kelas. Kalau anak datang terlambat, ya kalau kita sudah bosan, malas untuk tegur marah dia, ya kita omong seperti ini, ibu kecewa dengan kamu. Sampai kapan kamu mau seperti ini? Yang ketiga, sebagai teman. Ya, sebagai teman, ya kita anggap anak sebagai teman, ya sudah tidak apa-apa. Tetapi satu hal yang menjadi hal yang tidak baik juga bagi anak, kalau kita selalu memberikan posisi sebagai teman, dia akan menuruti guru yang memperlakukan dia sebagai teman saja. Giliran guru lain yang mungkin pernah membuat dia mengambil posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dia tidak akan pernah menuruti, karena dia berpikir guru ini biasanya kalau saya bersalah ya tidak apa-apa, aman saja, itu nanti baru kita akur saja, aman, yang penting kamu masuk kelas dulu. Nanti anak akan terbiasa karena dia merasa kita adalah teman, jadi bisa kompromi. Yang berikut sebagai pemantau. Nah, pemantau ini berhubungan dengan aturan. Kamu tahu sanksinya apa kalau terlambat ke sekolah? Misalnya kalau kita di sini ya pilih sampah, jangan keringin jatuh dulu baru boleh masuk ke kelas. Kalau posisi sebagai manajer, kita tanya kepada anak, apakah tidak kamu mencerminkan keyakinan sekolah atau kelas yang sudah kita sepakati? Kalau anak terlambat ya, pasti dia akan menjawab, tidak, saya tidak mencerminkan keyakinan sekolah ibu atau bapak. Baru kita sama-sama mencari solusi bagaimana supaya anak tidak terlambat ke sekolah lagi. Oke, kita masuk pada hal yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini paling terakhir sudah dari konsep inti budaya positif. Ketika kita sebagai guru mengambil posisi sebagai manajer, yang kita lakukan kita harus menerapkan segitiga restitusi. Bentuknya ini segitiga, ada paling dasar itu ada kalimat menstabilkan identitas. Sisi kanannya itu, sisi kirinya itu validasi tindakan yang salah, dan sisi kanannya itu menanyakan keyakinan. Kalau kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi komplit seperti segitiga ini, itu berarti kita benar-benar telah memposisikan diri kita sebagai manajer, dan itu yang diharapkan untuk kita sebagai bapak dan ibu guru di sekolah. Pada tahapan menstabilkan identitas itu, ketika anak berbuat salah kita panggil dia, kita tanyakan ke dia menjelaskan tentang alasan dia berperilaku buruk, tidak mengikuti keyakinan yang
sudah kita sepakati bersama. Di situ kita akan mengubah identitas anak dari awalnya dia merasa gagal karena dia rasa sudah berbuat salah menjadi pribadi yang sukses. Kita akan menuntun dia menjadi pribadi yang sukses. Anak kalau dia sudah buat salah pasti dia akan merasa takut. Dia tidak akan mau menceritakan apa-apa lagi. Semuanya tidak habis. Kalau terlambat datang dia pasti malas tidur. Lah tidak. Atau jangan sampai tadi kalau di jalan motor rusak atau ada mas bapak mas mama suruh buat apa-apa di rumah kegiatan yang lain. Dia jawabnya tidak. Semuanya tidak habis. Nah itu karena apa? Identitasnya lagi tidak stabil. Jadi cara kita harus menstabilkan identitas. Contoh kata-kata di situ, contoh kalimatnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kami sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikut validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita bertanya kepada anak, kamu pasti punya alasan kenapa harus melakukan itu. Pasti anak, kalau kita sudah membuat dia menstabilkan identitasnya anak yang bersalah itu, dia akan dengan jujur memberikan alasan kenapa dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan keras yang kamu tahu? Misalnya disiplin. Kemudian keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas kita? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Ini kalimat yang membuat anak berpikir bahwa besok-besok dia menjadi orang seperti apa. Kalau ingin mencapai tujuan, misalnya saya mau jadi orang sukses. Nah, kalau mau jadi orang sukses, maka nilai-nilai keyakinan kita itu harus kita jalankan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan skenario percakapan praktik segitiga restitusi. Di sini ada skenario kasus yang pertama itu murid bernama Eva menyontek pada saat ulangan. Di sini ada tahap-tahap dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini dokumentasi ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Ada kasus yang satunya lagi, murid bernama Revan sering terlambat datang ke sekolah. Saya memanggilnya, kemudian saya menanyakan alasan. Awalnya menstabilkan dulu identitasnya, menanyakan alasan, kemudian meminta anak untuk coba kamu mencari solusi. Dan di sini dalam skenario ini ada jawaban anak ketika guru menerapkan segitiga restitusi. Ini adalah dokumentasinya. Dan saya akan menampilkan video singkat tentang penerapan segitiga restitusi. Saya ambil cukup satu contoh saja. Nah, Revan, tadi Ibu mendapat laporan dari guru tiket. Katanya kamu sering terlambat ke sekolah. Apakah itu betul, Revan? Benar, Ibu. Kalau boleh Ibu tahu, sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? 4 kali. Nah, menurut Revan, terlambat datang ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan atau tidak? Kesalahan, saya minta maaf, Ibu. Oke, baik, tidak apa-apa. Nah, berbuat kesalahan itu memang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, yang terpenting itu kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju, Revan? Setuju, Ibu. Oke, Revan, kita sama-sama mencari solusi ya. Ya, Ibu. Nah, Revan, kalau sering terlambat datang sekolah itu pasti kamu punya alasan tersendiri. Apa yang boleh tahu? Alasan apa Revan sering terlambat datang ke sekolah? Karena saya sering begadang main HP sampai larut malam, sehingga saya bangun terlambat, Bu. Nah, apa kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tahu, Ibu. Menurut
menurut Revan, kalau terlambat datang di sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak, Bu. Kalau begitu, keyakinan kelas apa yang sudah Revan langgar? Disiplin. Nah, betul sekali. Menurut Revan, apa yang akan Revan lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Saya tidak akan begadang lagi sehingga saya bisa bangun lebih awal supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, bagus sekali Revan. Nah, sekarang kamu boleh kembali belajar di kelas. Semoga solusi yang sudah kamu temukan dapat kamu jalankannya setiap hari. Nah, silakan kembali ke kelas ya Revan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Revan, silakan. Ya baik, teman-teman, itu adalah video singkat saya ketika melakukan penerapan segitiga restitusi pada murid yang bernama Revan yang terlambat datang ke sekolah. Ya, dengan berakhirnya video singkat tadi, maka berakhir juga kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri Bolan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman guru yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Ya, kita izinkan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ibu Maria Margareta Evimia Momo, biasa disapa Ibu Yemi. Di sini saya ingin memberikan umpan balik terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Francisca Ivoni Manek, calon guru penggerak dari SMA Negeri Bolan. Saya sangat senang karena bisa memahami tentang disiplin positif, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih, salam edukasi.